Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Nur Hidayah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, persamaan, dan perbedaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian bahasa ibu. Mengapa sih disebut bahasa ibu? Istilah ini sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggris mother tongue, yang artinya bahasa pertama. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai oleh seorang anak melalui lingkungan terdekatnya, seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat di mana tempat ia tinggal. Contohnya, anak tersebut tinggal di Majalengka. Karena mayoritas di Majalengka adalah bahasa Sunda, maka yang diajarkan oleh orang tuanya adalah bahasa Sunda. Maka bahasa Sunda adalah bahasa disebut bahasa pertama. Kemudian yang kedua yaitu pengertian bahasa kedua. Bahasa kedua disebut juga sebagai bahasa resmi negara atau resmi kedaerahan. Sebagai contohnya, seorang anak yang tinggal di Cirebon, karena mayoritas di Cirebon itu bahasa Jawa, maka kemudian si anak tersebut sudah mulai memasuki sekolah, dan di sekolahnya itu diajarkan bahasa Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kedua yang digunakan oleh anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional disebut juga sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa identitas suatu negara. Bahasa nasional juga dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi kebangsaan, seperti bahasa perjuangan atau lambang kebanggaan bangsa. Contohnya bahasa nasional di negara kita yaitu negara Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dimulai ketika peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda di Jakarta, pemuda-pemudi Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda yang ketiga yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada kongres itu pula nama bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia untuk pertama kalinya. Dan yang keempat yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tersebut. Contohnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Arab Saudi. Sebaliknya pun begitu. Bahasa Arab adalah bahasa asing bagi Indonesia. Nah, maka bisa disimpulkan bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi pada negara tersebut. Kemudian pembahasan terakhir yaitu mengenai persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Nah, bagi pembelajar bahasa ibu, tentu mereka sering mendengarkan, mengucapkan, baik dari segi pelafalan ataupun kosakata maupun susunan kata-kata lainnya. Nah, bahkan mereka sudah bisa berbicara dengan lancar, baik dan benar. Sedangkan bahasa kedua, bahasa nasional, bahasa asing, mereka belum sama sekali mendengarkan atau mengucapkan, baik itu dari segi pelafalan, intonasi, kosakata maupun susunan kata-katanya. Jadi bisa disimpulkan, jika bahasa ibu hanya mempelajari keterampilan dan menulisnya saja, sedangkan bahasa kedua, bahasa nasional, bahasa asing, mereka harus mempelajari unsur-unsur dalam bahasa tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.